warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Nah, untuk mengawali pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Iya, Bu. Silahkan Mbak Fatma untuk berdoa. Siap, berat, berdoa dimulai. Selesai. Terima kasih. Nah, pada pembelajaran hari ini kita akan belajar mengenai paragraf deskripsi. Sebelumnya kemarin siapa yang masih ingat kita belajar tentang apa? Wawancara. Tentang wawancara. Nah, sekarang hari ini kita belajar tentang paragraf deskripsi. Sebelumnya, sebelum Ibu masuk ke pembelajaran, Ibu ingin menyampaikan tujuan dari pembelajaran pada pagi hari ini. Di antaranya adalah 1. Tolong bacakan Mbak Sahna. Peserta didik dapat memahami paragraf deskripsi. Iya. Yang kedua, Peserta didik dapat membuat paragraf deskripsi dengan tepat. ya, setelah kalian mempelajari paragraf deskripsi pada hari ini, Ibu harapkan kalian yang pertama mampu memahami apa itu paragraf deskripsi. Yang kedua, tentunya setelah mempelajari paragraf deskripsi, kalian itu akan mampu membuat paragraf deskripsi sesuai dengan prosedurnya. Kemudian sekarang kita masuk ke materi. Apa itu paragraf deskripsi? Siapa yang tadi malam belajar? Belum? Mati lampu, Bu. Mati lampu. Oh. Nah, sekarang kita lihat ke depan. Paragraf deskripsi itu apa? Paragraf deskripsi adalah paragraf yang bisa menggambarkan suatu objek dengan jelas dan tentunya sesuai dengan faktanya. Contohnya di sini ada gambar apa ini? Simpang Daerah mana ini? Simpang 5. Tugu Muda ini berada di Semarang. Semarang. Nah, kalau kalian lihat gambar ini, yang ada di pikiran kalian deskripsinya berarti tentang kota Semarang. Nah, contohnya nih, Ibu ingin mencontohkan paragraf deskripsi mengenai kota Semarang. Kalian perhatikan ya, nanti soalnya berlanjut ada penugasan kelompok tentang membuat paragraf deskripsi. Perhatikan ya, kota Semarang. Beragam julukan kota Semarang. Kota Semarang Kota Semarang merupakan ibu kota Jawa Tengah. Kota Semarang merupakan pusat perdagangan dan kota jasa. Di sisi sejarah, kota Semarang disebut dengan terkenal dengan apa? Pertempuran 5 harinya. Julukan lain mengenai kota Semarang adalah sebagai kota Atlas, kota Lumpia, apalagi pulaunya Ekonomi. Jawa. Itu mengenai paragraf deskripsi kota Semarang. Dan ingat-ingat, kota Semarang ini memiliki banyak julukan. 1. Kota Atlas, kota Lumpia, dan pulaunya Jawa. Sekarang paham apa tidak? Paham. Berarti paragraf deskripsi itu menjelaskan objek secara jelas dan sesuai dengan fakta. Tujuannya apa sih, Bu? Paragraf deskripsi itu coba bacakan Mbak Novi. Tujuannya apa dari paragraf deskripsi? Paragraf deskripsi bertujuan untuk menggambarkan suatu objek sehingga pembaca seolah-olah bisa melihat, mendengar, merasakan, atau mengalami objek dan peristiwa yang dideskripsikan oleh penulis. Nah, iya, terima kasih Mbak Novi. Tujuan dari adanya paragraf deskripsi adalah apa? Menggambarkan suatu objek secara jelas. Contohnya itu, misalkan ada orang Papua tidak pernah berkunjung ke Semarang, tetapi melalui paragraf deskripsi, karena di dalamnya itu sudah menuangkan berbagai informasi dan karakteristik kota Semarang, seolah-olah orang Papua itu mengetahui apa saja yang ada di kota Semarang. Contohnya itu, di dalam bacaan deskripsinya itu misalkan ikon dari kota Semarang ada apa aja? Ada Simpang 5, padahal orang Papua itu belum pernah ke kota Semarang tapi mengetahui kalau misalkan di kota Semarang itu ada yang namanya itu tempat namanya Simpang 5, Kota Lama, apalagi? Lawang Sewu, Sampo,
Sampokong dan lain sebagainya. Nah, itu merupakan salah satu tujuan adanya paragraf deskripsi agar orang yang membaca itu seolah-olah mengetahui dan bisa melihat, oh berarti di Kota Semarang itu tempat lokasinya ada apa saja seperti itu, tanpa mereka itu belum pernah ke Semarang. Lanjut. Semarang. Di sini ada yang namanya itu cara menulis paragraf deskripsi. Yang pertama, cari sebuah topik. Tentunya kita harus menentukan dulu topik yang ingin kita buat paragraf deskripsi itu apa. Tentunya juga topiknya itu harus benar-benar kita kuasai agar tujuan dari paragraf yang kita buat itu dapat diterima oleh pembaca. Yang kedua, rancanglah sebuah paragraf deskripsi. Sebelum kita membuat paragraf deskripsi itu otomatis kita membuat rancangannya dulu yang berisi poin-poin penting apa saja yang akan kita sampaikan kepada pembaca. Kemudian yang ketiga, cek dan baca kembali paragraf deskripsi. Untuk apa? Untuk kita mengetahui apakah bacaan atau paragraf deskripsi yang telah kita buat itu sudah dapat menggambarkan objek yang kita tuliskan apa? Belum. Bisa menggunakan apa? Bantuan teman seperti itu. Nah, sekarang di sini Ibu punya kuis. Wow, apa tuh? Sebelum kita masuk ke kuis, ada yang mau ditanyakan? Belum. Belum? Berarti kalau Ibu nanti memberi kuis, berarti kalian bisa jawab semuanya ya? Bisa dong. Bisa. Kan aku Dengarkan secara seksama. Nanti Ibu membacakan suatu paragraf, kalian tinggal menjawab ini betul paragraf deskripsi atau bukan. Paham? Yang pertama, lumpia adalah makanan khas Semarang yang terkadang dieja sebagai lumpia. Ini adalah sejenis jajanan tradisional perpaduan Tionghoa dan Jawa. Tapi tidak banyak yang tahu bahwa lumpia Semarang ini memiliki sejarah panjang hingga akhirnya menjadi makanan yang digemari masyarakat. Yang Ibu bacakan tadi termasuk paragraf deskripsi apa bukan? Termasuk deskripsi. Termasuk karena menjelaskan tentang Lumpia. Iya, lumpia. Yang kedua coba ya. Yang kedua, tarif pendidikan di Indonesia saat ini dapat dikatakan mahal apabila pemerintah sudah memberikan bantuan. Walaupun pemerintah sudah memberikan bantuan, tetap saja para siswa sepatutnya membayar biaya untuk keperluan sekolah seperti seragam, pakaian, buku, dan lain sebagainya. Mahalnya biaya pendidikan tersebut tidak hanya pada sekolah dasar saja, tetapi juga sampai perguruan tinggi. Nah, paragraf tadi yang Ibu bacakan termasuk paragraf deskripsi apa bukan? Bukan. Bukan. Siapa yang tahu kalau bukan berarti itu paragraf apa? Paragraf argumentasi, karena di dalamnya memuat tentang argumen, bukan menceritakan suatu objek. Paham? Paham. Kita lanjut ke penugasan kelompok. Nah, di sini Ibu bagi menjadi 3 kelompok. Ada kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Tugasnya perhatikan ke depan, tidak ada yang mengobrol. Nah, di sini ada 4 ikon Kota Semarang. Yang pertama siapa yang tahu itu apa? Yang kedua Lawang Sewu. Yang ketiga Sampokong, dan yang keempat adalah Lawang. Nah, tugasnya di mana masing-masing kelompok ini membuat paragraf deskripsi mengenai gambar yang telah Ibu tentukan untuk masing-masing kelompok. Waktunya 5 menit. Sudah selesai? Sudah. Coba siapa yang mau maju terlebih dahulu? Saya. Iya, kelompok 1 Basahnas, coba. Saya mau yang Lawang Sewu. Ya, coba. Lawang Sewu adalah ikon dari Kota Semarang yang terletak di Kota Semarang. Lawangnya berjumlah banyak tapi nggak ada 1000. Karena yang dihitung adalah lembaran-lembaran
Kenapa Dari Basahnas? hidungnya. Oh, oke. Terima kasih Basahnas. Ya, sama-sama, Nah, Ibu. berarti beri tepuk dulu. Beri tepuk tangan dulu untuk Basahnas. Masing-masing kelompok sudah maju ke depan. Setelah Ibu amati, ternyata semua kelompok membuat paragraf deskripsi dengan baik. Alhamdulillah. Pembelajaran hari ini selesai. Sebelumnya, siapa yang mau menyimpulkan pembelajaran hari ini? Mbak Uti. Mbak Uti. Ya Mbak Uti coba pembelajaran hari ini mengenai paragraf deskripsi. Paragraf deskripsi itu adalah suatu paragraf yang dapat menggambarkan suatu objek dengan jelas dan sesuai dengan faktanya. Terima kasih. Sama-sama. Nah, kita akhiri pembelajaran hari ini dengan doa ya. Monggo Basahnas. Tempat duduk siap, gerak, berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, terima kasih anak-anak. Sama-sama, Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.